Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun berada, kesempatan ini diketengahkan tanya jawab berkaitan utamanya platform ekotoksikologi dan implementasinya yang terutama untuk bidang penerapan teknik lingkungan. Tanya jawab ini sekaligus untuk melengkapi dan memperkuat materi video ekotoksikologi pada kanal ini. Pembagian implementasi untuk air minum, air limbah, persampahan, dan infrastruktur jalan hanya untuk mengekspresikan cakupan luas ekotoksikologi. Yang penting diperhatikan, jawaban tiap bidang implementasi itu berlaku untuk bidang lain yang sesuai masalahnya. Jadi, untuk lebih memahami implementasi ekotoksikologi, sebaiknya materi tanya jawab ini perlu berdampingan dengan mempelajari video-video yang tersedia pada kanal ini, terutama remediasi dan fitoteknologi. Mari kita ikuti tanya jawab selanjutnya. Jawaban atas pertanyaan itu ringkasnya adalah satu platform interaksi antara makhluk hidup dan lingkungan untuk dua misi kajian promotif dan destruktif makhluk hidup. Lebih lengkapnya adalah berikut ini.
menjawab pertanyaan itu, saya awali dengan sebutan zat yang merujuk kepada makhluk hidup C6H12O6 dan zat tidak hidup NME. Kedua zat mempunyai dua potensi, bahaya dan manfaat. Pembeda dua potensi itu berdasar 4 kriteria: kualitas, kuantitas, kontinuitas, dan kejadian efek. Contoh masing-masing berikut misi ekotoksikologi dijelaskan berikut ini. Pertanyaan sistem penyediaan air minum itu mencakup infrastruktur yang berkaitan dengan proses fisik, kimia, dan biologis. Ekotoksikologi memberi perhatian kepada proses biologis, baik yang berbahaya maupun bermanfaat. Secara khusus, embung air baku perlu bebas alga, artinya alga sebagai makhluk hidup berbahaya bagi proses lanjutannya, dan karena itu pekerjaan ekotoksikologi untuk embung adalah uji akut tembaga sulfat yang mampu mengeliminasi alga. Hal sama adalah untuk proses disinfeksi air minum. Sementara untuk pengolahan biologis saringan pasir lambat, justru mikroba harus dipromosikan hidup untuk mengolah air. Karena itu, perlu uji akut semua zat air baku untuk memastikan tidak mematikan mikroba. Contoh soal ini memperjelas bahwa ada makhluk hidup berbahaya dan bermanfaat. Yang keduanya menjadi perhatian ekotoksikologi.
Pertanyaan air limbah memperluas implementasi ekotoksikologi dengan uji bagi pembuangan ke perairan. Buangan harus tidak memberi efek jangka panjang bagi biota perairan. Sementara itu, uji ekotoksikologi yang digunakan menggunakan satuan LC90 karena menyangkut banyaknya biota dalam skala ribuan lebih. Hasil uji ekotoksikologi itu dapat digunakan untuk penilaian efisiensi proses pengolahan yang berbasis ekotoksikologi disebut sebagai detoksifikasi, yaitu dari influen toksik menjadi efluen kurang toksik. Selanjutnya, resirkulasi efluen diperlukan bila mana operasional efisiensi proses menurun. Bukti keuntungan resirkulasi dapat diikuti pada video ekotoksikologi Minggu 6B pada kanal ini. Persoalan persampahan, ekotoksikologi dapat menjadi metode untuk identifikasi proses sampah dalam timbunan. Karena banyak biota pemroses sampah, maka diperlukan uji ekotoksikologi untuk menghasilkan satuan efek sama. Dalam kasus ini digunakan LC50 dan boleh LC lainnya. Dengan satuan efek yang sama, maka dapat diketahui biota mana yang terutama menguraikan sampah. Prinsip sama berlaku untuk mengidentifikasi sekuensi atau urutan proses lindi, apakah bakteria aerobik, arkia anaerobik, atau sebaliknya. Demikian juga untuk pilihan pembuangan lindi sampah, apakah ke sungai atau laut, dinilai berdasar hasil uji ekotoksikologi, yaitu No Observed Effect Level.
Untuk persoalan infrastruktur jalan yang mengemisikan banyak pencemar aktivitas jalan, metode ekotoksikologi adalah penyediaan tumbuhan tepi jalan, roadside plants. Penyediaan tumbuhan roadside plants itu adalah metode yang mendasar dan prinsipil, yaitu tumbuhan tepi jalan sebagai medium memperpanjang jarak pencemar dan lingkungan penerima sekitar, sehingga efek negatif pencemar menjadi kecil bagi lingkungan sekitarnya. Sekali lagi, jawaban tiap bidang penerapan lingkungan itu berlaku untuk semua bidang berdasar kesesuaian masalah. Demikian contoh-contoh implementasi ekotoksikologi untuk teknik lingkungan. Terima kasih atas kesabaran, perhatian mempelajarinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.